warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Allah memberi kenikmatan iman dan Islam sehingga memudahkan langkah kaki kita untuk datang salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan ikuti kajian gerakan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah telah datang secara sumber ini yang nanti akan memberikan mutiara ilmu dan tausiah kepada kita semua. Beliau adalah Kiai Haji Mas Saiful Muluk. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Hakiki Sidosermo, Surabaya. Perkenalkan kami sebelum memulai, kita awali dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Yazid. Kami persilakan kepada beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abu Yazid, perlu kami sampaikan Bapak Ibu jamaah salat subuh dirahmati Allah bahwa kegiatan kajian ini adalah kerjasama antara Takmir Masjid Al-Azhar dan juga Majelis Taklim An-Nazir Gubeng. Insyaallah kegiatan seperti ini akan dirutinkan. Mungkin sekali waktu ada di Masjid Al-Azhar, tempat yang lain
semoga kita sekali lagi bisa punya motivasi dan kekuatan untuk selalu bisa melangkahkan langkah kaki kita untuk mencari ilmu, karena dengan begitu insya Allah Allah juga akan memudahkan jalan kita ke surga insya Allah. Baik, berikutnya adalah acara inti kajian dan mutiara ilmu. Insya Allah akan disampaikan beliau Haji Mas Saiful Muluk sampai pukul 5.30 Ustaz. Nanti 5.30 sampai pukul 6 kami persilakan kepada jamaah barangkali mungkin yang ingin tahu mengeksplorasi lebih lanjut tentang materi bisa disampaikan melalui tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Kiai Haji Mas Saiful Muluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'da. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, para jamaah, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menjalankan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian-kajian agama Islam. Ini perlu kita syukuri, karena masih banyak di antara kita yang sekarang masih terlelap dalam tidurnya dan belum menunaikan sholat sunnah. Ini perlu kita syukuri, karena tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak dikehendaki oleh Allah, kita pun tidak bisa melaksanakan sholat subuh. Kalau kita tidak dikehendaki oleh Allah, mungkin kita juga tidak turut serta mengikuti kajian-kajian agama Islam seperti ini. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai asbab hidayah untuk seluruh alam. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surat As-Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Shallallahul adzim. Yang artinya, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian infakkan, fa huwa yukhlifu, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah merupakan adalah zat yang paling baik memberikan rezeki. Sehingga dalam riwayat dikatakan, ma naqasa malun min shadaqatin, harta benda yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Ma naqasa, manafi, ma naqasa, tidak akan pernah berkurang. Malun, harta benda, min shadaqatin, yang disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, diulangi 3 kali. Bahkan akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Keyakinan seperti ini harus benar-benar kita tanamkan dalam hati kita sebagai orang yang beriman. Makanya kita sebagai orang yang beriman jangan pelit-pelit, apalagi untuk agama. Karena hakikat harta benda kita yang sebenarnya bukan harta benda kita yang kita miliki selama ini. Tanah, mobil, rumah, uang, bukan itu. Harta benda kita yang sebenarnya adalah harta benda kita yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Selain itu tidak ada artinya. Satu kerikil pun ketika kita mati tidak akan pernah turut serta kita. Satu kerikil pun
tidak akan pernah turut kita bawa ketika kita mati. Yang kita bawa adalah pahala, harta benda kita yang kita gunakan untuk sedekah. Itu yang kita bawa. Sehingga kita harus paham hal yang seperti ini. Dalam sebuah riwayat hadis, ini hadis sahih rawahu Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagi Nabi bersabda, "Man tasaddaqa faqad fakka lahyai sab'ina syaitana." Barang siapa yang mengeluarkan sedekah, berarti dia sama dengan merobek-robek 70 rahang setan. Memecahkan 70 rahang setan. Artinya apa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib, beliau menjabarkan hadis ini. Yang dimaksud merobek-robek dan memecah-mecahkan 70 rahang setan adalah khalafa sifatis syayatin, bertolak belakang dengan beberapa sifat-sifatnya setan. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengikuti bisikan setan. Fasyaitanun ya'muruhu bil bukhl. Setan selalu memerintah manusia agar supaya berbuat pelit. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sehingga ada 70 bisikan setan ketika orang mau mengeluarkan sedekah. Salah satunya yukhawiful hajat, ditakut-takuti dengan banyaknya kebutuhan. Jangan sedekah, anakmu belum lunas bayar sekolahnya. Jangan sedekah dulu, kebutuhan istrimu sebentar lagi mau melahirkan. Padahal dengan sedekah malah justru seluruh urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas berapa kali lipat ketika kita mengeluarkan sedekah? Balasannya berapa kali lipat? Al-Imam Suyuti rahmatullah alaih dalam kitab Humasinya, beliau mengatakan, ini kalau saya nggak baca kitab dikira hoak nanti. Kata Imam Suyuti, anna thawabas sadaqati khamsatu anwa. Pahala sedekah itu ada 5 macam. Yang pertama, ya kan, wahidatun bi asra. Satu sedekahnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Wa hiya ala sahihil jism, ketika kita berikan terhadap orang yang sehat. Makanya perbedaan sedekah dengan zakat itu, kalau zakat harus diberikan kepada kelompok tertentu, 8 golongan asnaf samaniyah. Tidak boleh diberikan kepada lainnya. Bahkan kalau mazhab Syafi'i, mohon maaf, kalau zakat diberikan tidak tepat sasaran, berarti sama halnya belum mengeluarkan zakat. Dan di negeri kita ini masalah zakat rawan kebocoran-kebocoran. Jangankan zakat. Nah sekarang kan repot negeri kita ini. Sebagai orang Muslim, wajib zakat, wajib pajak. Mana yang harus didahulukan? Mengeluarkan pajak apa mengeluarkan zakat? Bagaimana kalau mengeluarkan pajak sekaligus diniati zakat? Ini tambah kekaruan lagi nih. Karena zakat itu harus diberikan kepada 8 golongan. Mestinya orang Islam wajib zakat, orang kafir non muslim wajib pajak. Baru ini imbas. Lah zakat itu tidak boleh digunakan
atau diberikan kepada selain orang yang tidak muslim. Tidak boleh. Dan ini kalau diterapkan luar biasa. Tidak ada orang Islam yang kekurangan. Karena kalau kita berbicara zakat tijarah, zakat amwal, ini tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Yang ada hubungannya dengan Ramadan ini hanya zakatul fitrah. Kebetulan saya lagi nulis masalah spesifikasi tentang zakat fitrah dalam satu kitab. Saya kasih nama Tulu'ul Badri Fima yata'allaqu bizakatil fitrah. Saya tulis mulai bagaimana zakat fitrah perbedaannya dengan zakat amwal. Ini perlu paham. Kalau tidak paham, salah sasaran. Ternyata banyak orang yang belum mengeluarkan zakat. Yang kedua, wahidah bintis ain, dilipat gandakan 90 kali lipat. Wahya alal mawal mubtala. Ketika sedekah itu kita berikan kepada orang buta dan orang yang sedang diuji, ini dilipat gandakan balasannya 90 kali lipatnya. Yang ketiga, wahidah bitis imia, dilipat gandakan 900 kali lipat. Wahya aladhi qarabah muhtaja, ketika kita berikan terhadap kerabat kita yang membutuhkannya. Makanya sedekah terhadap kerabat ini memiliki dua pahala. Yang pertama pahalanya sedekah, yang kedua pahalanya silaturahim. Yang keempat, dilipat gandakan 100.000 kali lipatnya, yaitu apabila kita sedekah alal abawain, kepada kedua orang tua kita. Mungkin yang masih punya kedua orang tua, hendaknya sedekah kita utamakan kepada beliau, baik itu orang tua kandung maupun orang tua angkat. Mertua termasuk. Karena dalam riwayat dikatakan abaukum salah, orang tuamu tiga. Man waladaka, orang yang melahirkanmu berarti orang tua kandung. Waman sawwajaka, orang yang menikahkan kamu yaitu mertua. Waman alamaka, orang yang mendidik kamu yaitu guru. Yang kelima, bitis mi'ati alfin, dilipat gandakan 900.000 kali lipat, yaitu ala alimin au faqihin, ketika kita berikan terhadap orang yang alim fakih atau orang alim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sedekah tersebut berupa makanan, ini luar biasa ya. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau seorang nabi, seorang rasul dan kaya raya, tapi dalam satu riwayat beliau tidak pernah kenyang ketika makan. Ketika ditanya, ya Nabi Allah Sulaiman, kenapa engkau tidak pernah kenyang ketika makan? Dan selalu yang kau makan adalah gandum yang kasar, bukan makanan yang enak-enak, tapi makanan yang tidak enak-enak. Apa jawab Nabi Sulaiman? Agar supaya saya bisa merasakan penderitaan orang yang kekurangan, sehingga saya bisa untuk membantu mereka. Tapi kenyataannya kalau di tempat kita, di negeri kita, ketika sudah sosialnya, status sosialnya semakin tinggi, makannya juga semakin enak, sehingga kurang begitu perhatian terhadap orang-orang yang kekurangan. Dalam satu riwayat dikatakan, inna luqmatan fi batnin ja'iin afdalu min imarati sakina jami'in. Memberikan sesuap makanan terhadap orang yang lapar lebih utama dibanding memakmurkan 70 masjid. Ini termasuk makanan, dimakan aja. Mudah-mudahan yang sedekah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam kitab Al-Qurtas diterangkan anna Khalilar Rahmanir Rahim Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam lamma banal baital karim wa farham min bina'ih shalla fi kulli rub'in min arba'i al-farakah. Nabi Ibrahim alaihissalam selepas beliau membangun kembali Ka'bah. Jadi Ka'bah ini dalam kitab Bada'i Usur dikatakan pertama kali yang membangunnya adalah malaikat atas perintah Allah sebelum Nabi Adam diturunkan di muka. Begitu Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi, sebelum dipertemukan kembali dengan Ibunda Hawa di Jabal Rahmah, beliau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi tawaf itu sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu kejadian banjir bandang di masa Nabiullah Nuh alaihissalam, Ka'bah ini tertutup oleh tanah, oleh pasir, dan beberapa bangunannya roboh. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangun kembali dengan pondasi yang sama, hanya saja pembangunannya bentuknya lebih kecil daripada sebelumnya. Yang pernah ke Mekah, mudah-mudahan kita semua bisa tahu di sana. Amin. Ada namanya Hijr Ismail, ya. Sebelahnya Ka'bah itu ada Hijr Ismail. Dulu di masa Nabi Adam alaihissalam, Ka'bah itu luasnya sampai Hijr Ismail. Makanya Hijr Ismail termasuk kategori di dalamnya Ka'bah. Kita kok tidak boleh masuk situ, batal tawaf kita. Dan kita sholat di Hijr Ismail, pahalanya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam selepas membangun kembali Ka'bah, dan beliau sholat setiap sudut Ka'bah sebanyak 1000 rakaat. Persegi 4 berarti sudutnya berapa? 4. Berarti kalau per sudut 1000 berarti totalnya 4000. Selepas itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta. Apa yang kau lakukan ini sangat baik sekali. Walakin luqmatun fi batnin ja'iin tunfiquha alai khairun min hadhihi kulli. Akan tetapi memberikan satu suap makanan terhadap orang yang lapar lebih baik daripada apa yang kau lakukan, sholat setiap sudut Ka'bah sebanyak 1000 rakaat. Ini luar biasa. Islam mengajarkan agar supaya kita peduli terhadap sesama. Dan kalau sedekah itu tidak melihat dari sisi agama. Ada orang minta, tidak usah ditanya agamamu Islam apa enggak, harus kita kasih. Dan anehnya itu, mohon maaf, orang itu semakin kaya semakin pelit biasanya. Kalau kita punya uang 2000-an, 10 lembar, ada orang minta, jelas kita kasih. Tapi kalau 100 ribuan, tidak banyak 10 lembar aja ada orang minta, kira-kira dikasih selembar enggak? Padahal janjinya seperti tadi Allah berfirman, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Coba kasihkan satu, maka akan dikembalikan paling tidak 10 kali lipatnya. Percaya enggak? Yakin enggak? Firman Allah ini kalau enggak percaya kafir. Tapi kira-kira prakteknya susah. Sekarang aja ketika ada kaleng lewat ini, kira-kira kita ngisi enggak? Alhamdulillah. Ngisi tapi pikir-pikir 100.000 masuk lagi 50.000 lah, eman. Paling yang masuk itu 2.000, 1.000. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah. Lantas bagaimana dengan pemberian para caleg-caleg sebelum dia jadi? Ada yang pernah terima?
Ini perlu kita pahami ya. Karena jangan sampai apa yang kita makan itu haram. Orang yang hipertensi, saya ini hipertensi, tidak berani makan kambing. Maksudnya bukan kambingnya, satenya. Saya juga tidak berani makan yang berlemak tinggi, yang berkolesterol, karena ini akan mengakibatkan apa? Tensinya naik. Begitu pula orang yang kencing manis, dia tidak berani makan makanan manis. Bahkan saya punya teman sudah 1 tahun tidak makan nasi. Tidak makan nasi tapi makan lemper. Begitu pula orang yang alergi. Saya punya adik ketika makan udang langsung biduren. Oh biduren. Sehingga ketika sama-sama di satu tempat diikram, dimuliakan oleh beberapa santri, dikira udang pintu yang besar-besar itu kan luar biasa ya. Tapi adik saya tidak mau makan, milih tahu, milih tempe. Kenapa? Ini kalau saya makan alergi saya. Padahal apapun makanan ini apabila membahayakan tubuh kita, paling maksimal mati, tidak ada lebih daripada itu. Dan kalau kita bicara mati, meskipun kita nggak sakit pun pasti akan mati. Bagaimana dengan makan barang haram? Bukan sekedar mati. Man nabata lahmuhu min haramin fannaru aulabi. Barang siapa yang tubuhnya nabata, tumbuh dari perkara haram, fannaru aulabi, al hadis au kama qol, maka dia lebih layak untuk masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah. Kalau kita jadikan pakaian, maka sholat kita, kalau kita pakai untuk sholat, tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita gunakan untuk membangun sarana ibadah, maka ibadah kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tempatnya ini tercampur dengan sesuatu yang haram. Ini bukan main-main masalah ini. Al-Habib Abdullah bin Thahir Ba'alawi, beliau mengatakan, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang memakan barang halal, mau tidak mau, dia mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa man akalal haram, barang siapa yang memakan barang haram, asad jawarihuhu sya'a aba. Dia mudah untuk melakukan kemaksiatan. Saya punya teman seorang kiai, sebelumnya luar biasa dia. Luar biasa. Begitu jadi DPR, dia sering ke kafe-kafe. Bahkan pernah kunjungan kerja, ini beliau sendiri yang cerita. Ketika malam-malam diajak temannya, ini peristiwanya di Batam, dia kunjungan kerja. Oleh temannya diajak ke dugem malam-malam. Serbannya dilepas, dia bilang, Pak Yai, serbannya ini sementara saya letakkan dulu ya. Yang berangkat ini bukan kiainya ini. Selepas datang dari dugem, entah dugem itu apa? Dunia gemerlap. Pulang jam 2 malam, dia ambil wudhu, karena dia seorang ulama ya. Dia ambil wudhu, dipakai lagi sorbannya, dia sholat sambil menangis. Kenapa kok saya jadi begini? Kenapa? Kok nggak takut kepada Allah? Ini coba kita teliti, bukan karena apa, tapi karena makanannya. Kebanyakan, jangankan haram, syubhat aja bisa menimbulkan hal yang seperti itu. Makanya dalam hal pemberian itu kita harus waspada, apalagi sekarang menjelang pemilihan.
pemberian seseorang itu ada kalanya ujro. Apa itu ujro? Upah, gaji. Ma yudfa'u li amalin yu'malu bi, sesuatu yang diberikan karena satu pekerjaan. Sebagai tukang taman disuruh untuk membuat taman, kontraknya 2 juta misalnya, dia terima. Ini halal, namanya apa? Ujro. Meskipun orang yang menyuruh dia pekerjaannya haram. Misalnya seorang mucikari, ya, seorang mucikari, naudzubillah, memerintahkan salah satu orang untuk memperbaiki rumahnya. Kemudian 1 pekan berikutnya waktu bayaran, sang mucikari ini yang menyuruh dia bertanya, berapa sudah kamu kerja di sini? 1 minggu, Pak. Oh iya, ini hari Sabtu ya. Iya. Perharinya berapa? 150. Kali 7 kali 6 berapa? 900.000. Alhamdulillah. Saya mucikari kok ngomong alhamdulillah. Barusan saya dapat penglaris, salah satu anak buah saya dapat gadis desa. Saya dapat uang 5 juta. Ini untuk kamu 1 juta sebagai ongkosmu. Halal enggak ini? Halal. Karena apa? Dia mendapat gaji dari profesinya. Meskipun orang yang menggaji dihasilkan dari sesuatu yang haram. Ini ujro. Tapi kemarin ada teman itu tukang AC, disuruh memasang AC di sebuah gereja. Tanya kepada saya, gimana Pak Yai? Boleh nggak saya masang AC di depan gereja sebagai profesi saya? Nggak boleh. Karena tempat itu digunakan untuk menyekutukan Allah. Man a'ana ala maksiatin maksiatun, barang siapa yang memfasilitasi untuk melakukan maksiat, dia turut serta mendapatkan dosa kemaksiatan itu. Yang kedua, sodako. Pemberian sodako itu halal. Karena sodako itu adalah mayuk sodubil ajr wa thawab, pemberian yang semata-mata tujuannya ingin mendapatkan pahala, bukan mendapatkan pujian. Pahala. Sehingga dikatakan sodako itu sodako sirri lebih utama daripada sodako jari. Yang ketiga, hadiah. Apa itu hadiah? Ma yuhdabi li ajlil mawaddah wa ghairiha. Pemberian agar supaya terjalin ikatan tali asih, agar supaya saling mencintai, itu hadiah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tahadu tahabu, hendaknya kalian saling berikan hadiah agar supaya kalian saling mencintai. Itu hadiah. Dan ada yang tanya, bagaimana dengan perlombaan? Kan sering tengah-tengah masyarakat kita jalan sehat, kemudian diundi dapat hadiah, lomba mancing, ya, daftarnya 1,5 juta, hadiahnya dapat motor, dapat kulkas, dapat televisi. Apakah ini boleh? Kalau hal yang seperti ini hukumnya sama dengan totoan. Tidak boleh. Jalan sehat, beli tiket, per tiketnya 10.000, sampai beli 10 lembar, kemudian diundi dapat mobil. Ya yang dapat, yang tidak dapat ngaplo. Ini namanya judi. Kalau judi berarti haram. Lomba mancing, per tiketnya 1,5 juta, hadiahnya mobil. Ya, hasil daripada tiket ini diberikan untuk hadiahnya mobil. Yang dapat 1 juta sudah dapat mobil, yang tidak dapat 1 juta dapat ikan betok. Haram.
Kemudian yang keempat, riswa. Riswa itu suap, mayuk satu biar tawasul ila gharat, pemberian yang ada tujuan tertentu. Ada udang di balik layar, itu namanya riswa. Sehingga Al-Imam Mawardi beliau mengatakan al-atiyah, pemberian intaqaddamatil hajat, apabila diberikan sebelum tujuannya tercapai, farishwatun, namanya riswa, bukan risma loh ya, riswa, suap. Kalau suap hukumnya haram, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang menerima suapan sama-sama di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi wa in ta'akhkharat, kata Imam Mawardi, apabila pemberian itu selepas hajat, selepas tujuannya tertunaikan, fahadiyatun, namanya hadiah. Jadi sekarang ya, ada salah satu caleg ya, datang ke dapilnya, dia ngomong, masuk di kumpulan, bagaimana siapa yang ingin turut serta ziarah Wali Songo. Tapi jangan lupa ya, ini wajah saya, ini nama saya. Ini termasuk riswa atau termasuk hadiah? Riswa, haram. Datang ke sebuah kelompok, bagi-bagi jilbab, bagi-bagi baju, bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako, itu namanya riswa, haram. Hati-hati, bisa masuk neraka. Takut gak? Hati-hati bisa mati, lebih takut ternyata daripada hati-hati bisa masuk neraka. Riswa. Tapi ketika orang tersebut dalam dapilnya terpilih karena merasa terima kasih teman-teman yang milih dia di dapil sini, misalnya dapil Mojo, dia banyak orang yang memilih dia, maka dia kasih hadiah. Itu namanya hadiah. Bagaimana dengan begini? Nanti ya Pak Yai, sampean bikin surat pernyataan himbauan kepada para santri-santri dan alumni untuk milih saya Pak Yai. Nanti kalau saya sudah terpilih, pondok sampean saya bangunkan, sampean sekeluarga saya berangkatkan umroh, termasuk riswa atau hadiah? Riswa, meskipun pelaksanaannya ya setelah dia jadi. Kenapa? Karena kiai tersebut memilih dengan tujuan umroh. Ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita harus hati-hati yang seperti ini. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan berkah, dan menjadi wawasan kita agar supaya kita selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan jamaah di Masjid Mojo ini, saya orang baru Pak. Saya kebetulan dari Takmir Masjid Al-Haris, Gelora September, Stadionnya Bonek. Ini kawan saya Pak Yogi ini yang mengundang saya. Nama saya Samsudaryanto. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustaz Sebelum bahwa di Tambak-Sari itu Pak, banyak sekali masjid. Dulu tahun 69 itu sejarahnya masyarakat Tambak-Sari itu tidak ada masjid, itu cuma. Kemudian ayah saya itu almarhum berinisiatif untuk minta ke wali kota Sukoharjo waktu itu bahwa Gelora itu minta salah satu uang untuk masjid.
Dulu namanya musola, sekarang saya jadikan masjid. Saya bisnis dulu. Kemudian akhirnya berkembang. Yang di belakang dulu musola masjid, ya semacam kompetisi, tapi kompetisi untuk sholat. Saya sih tidak masalah. Macam ini sholat dikerjakan kan lebih baik. Tapi ada tapinya. Kenapa masjid-masjid yang di luar saya itu merasa bahwa saya ini salah satu kompetitor? Padahal saya tidak merasa. Dalam hati saya, sholat anbiya'i, kalau sholat bagi Jumatan Pak, ya monggo terserah, sing penting kalau sholat. Akhirnya terus mendekati pemilu ini, banyak yang ditarik sana dari golongan yang bilang suara hitung itu lebih indah daripada dan itu banyak, sehingga akhirnya saya punya inisiatif. Sekarang tiap Jumatan, sholat Jumat itu saya kasih nasi bungkus. Nah, alhamdulillah dari orang sekitar yang mengatakan bahwa itu lebih indah dari suara adzan itu sekarang melirik saya. Wah, nasi bungkus. Ya saya tidak hitung-hitungan. Itu dia sekolah yang udah tinggal itu Pak. Cuma saya kayak besok sih. Apalagi ini kalau setelah sholat Jumat kan panas. Nah alhamdulillah. Nah yang jamaah itu ternyata bukan dari lingkungan suara kidung dari suara ada, tapi dari luar Pak, banyak. Artinya saya lihat itu satu-satu itu ada yang kebetulan lewat karena saya pasang speaker. Nah itu Pak, makanya saya ingin bertanya, apakah niat saya ini sesuatu yang dikatakan halal atau karena memang saya melihat ada kebutuhan di situ, dan alhamdulillah para jamaah itu menganggap, wah saya ini Masjid Al-Haris ada nasi bungkusnya ya. Yang kebetulan ada seorang donatur yang tak enak saya sebutkan, alhamdulillah. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik sekali sebenarnya. Cuma tinggal mengatur hati. Keikhlasan itu penting dalam amal. Dan ikhlas itu harus continue. Artinya apa? Namanya manusia, di awal mula amal itu tidak bisa langsung ikhlas, itu tidak bisa. Kayak orang-orang rokokan itu. Pertama kali dia rokokan, tendensius sekali, biar dikira jantan. Ya kan, awak dewi hilang ada rokokan. Ya kan, dengan alasan macam-macam. Tapi kalau sudah terbiasa, tendensi dengan sendirinya akan hilang karena sudah merupakan satu kebutuhan dan kebiasaan. Mungkin kita pertama kali sholat subuh, ya berangkat biar dikira ahli ibadah pertama. Tapi kalau lama-lama akhirnya hilang itu semua, sehingga keikhlasan akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi hal yang seperti itu luar biasa. Cuman yang perlu kita perhatikan ya, di Indonesia ini yang namanya tempat sholat itu ada beberapa nama. Ada musola, ada surau, ada langgar, ada masjid. Kalau kita lihat di Timur Tengah, tidak ada namanya surau, tidak ada namanya langgar, semuanya namanya masjid. Nah, kalau kita lihat realita yang ada, maka semuanya itu sebenarnya namanya masjid. Kenapa dinamakan langgar? Ini masa transisi di era para wali songo dulu, karena orang Indonesia ketika itu menyembah roh nenek moyang. Tempat peribadahannya namanya sanggar. Kalau langsung dibilang musola, ini akan marah-marah sehingga diplesetkan namanya langgar. Dan sholatnya masih namanya sembahyang. Tapi kalau sekarang tidak perlu kita sebutkan sembahyang. Saya sangat marah sekali ketika ada masjid ya dengan dana besar membeli beduk, membeli kentongan.
takmirnya saya marahi, kamu nanti di akhir tanggung jawab ini. Apa hubungannya beduk dengan masjid? Tidak ada. Apa hubungannya kentongan dengan masjid? Tidak ada. Wah, ini masjid NU. NU dengan beduk daruan mana? Ini namanya wasail, lil wasail hukumul maqasid. Di masa itu memang dibutuhkan, sekarang nggak perlu gerebeki. Ya kan, sama dengan kita cari ikan. Kalau di laut pakai jaring, kalau di empang pakai kail, kalau di tambak pakai jolo, kalau di pasar pabean pakai uang, jangan pakai jolo. Kalau pakai jolo orangnya katut. Sama dengan itu. Nah, jadi beduk itu dan kentongan di masa itu dibutuhkan. Sekarang enggak, udah ada mikrofon, adzan kedengaran, dan itu bukan tanda-tanda bukan tanda-tanda sholat, bukan seruan sholat, tapi waktu. Karena ketika itu orang Jawa khususnya kerjanya di ladang, di sawah, jauh dari pemukiman. Kalau Anda tidak ada mikrofon, tidak kedengaran, sehingga tercipta nyelah namanya kentong, tong 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 tong, masjidnya si kotong. Itu filosofinya seperti itu, sehingga yang jauh kedengaran. Makanya suara kentong lebih nyaring daripada suara beduk. Yang di sawah pulang semua mandi, baru beduknya ditabuh, deng deng deng, masjidnya sedeng. Datang ke masjid, baru dikumandangkan adzan. Sekarang dibutuhkan tidak beduk dengan kentong. Ngapain masjid beli beduk sampai harganya puluhan juta? Untuk apa? Apalagi di perumahan, gerebeki. Wah, masjid gak ada beduknya, kurang NU-nya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Saya pernah kedatangan satu ulama besar, kepala madrasah Sauladiyah dari Mekah. Kebetulan di pondok saya itu ada beduk. Dia bilang, "Hadza bid'ah dhalalah." Waktu itu ayah saya masih ada, saya ketawa aja, ya buang aja beduknya. Karena tidak ada hubungannya dengan sholat ini. Ini wasail, dibutuhkan ketika itu. Sekarang ngapain? Terus yang ketiga, masalah sholat Jumat. Ini di negeri kita ini sholat Jumat tuh ngawur udah. Pabrik sholat Jumat, kantor sholat Jumat, hotel sholat Jumat. Dikira sholat Jumat itu seperti sholat duhur. Sholat Jumat itu menyatukan visi misi umat Islam. Makanya kalau Syafi'iyah, sholat Jumat itu, ya, kalau dulu pertimbangannya satu desa, satu Korea, satu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Setiap Jumat ngumpul dari satu, menyatukan visi misi dalam perjuangan dan pergerakan, sehingga tidak terjadi gesekan. Kalau sekarang itu sebenarnya ini urusan negara harus turut serta ini. Masa ada tempat, ada rumah bikin jumatan, rumah bikin jumatan. Fastabikul khairat. Memang agama itu harus didasari dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan ibadah yang tidak disertai dengan ilmu, maka akan ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada aturannya. Mungkin saya jelaskan lain kali aja, karena aku panjang ini masalah Jumatan ini. Jadi tidak boleh situ Jumatan, sini Jumatan, jejer-jejer. Dulu itu ya konsepnya, setiap kabupaten ada alun-alun, ya kan? Ini konsep para wali dulu, para pendahulu kita yang memperjuangkan agama Islam, karena beliau rata-rata mazhab Syafi'i. Surabaya ini dulu sholat Jumatnya di mana sampean tahu? Di Peneleh, bukan di Ampel. Di Peneleh. Peneleh itu sudah ada sebelum Ampel, sebelum Sunan Ampel datang ke Surabaya. Peneleh itu tempat komunitas Cina Muslim, diberi tempat khusus oleh Majapahit, karena di sebelahnya itu ada namanya Kepatihan.
tempat para patih, pejabat-pejabat tinggi. Di sebelahnya juga ada namanya Kebon Rojo. Sekitar situ Kebun Rojo. Kalau ini kan Mojo. Kebun Rojo. Dengan alun-alun Condong. Dulu di situ Sunan Ampel dulu begitu datang ke Surabaya, tidak di Masjid Ampel itu enggak. Di Kertopaten, pesantrennya di Kertopaten. Beliau meninggal dimakamkan di Masjid Ampel. Jadi kalau kita melihat sejarah ya, Masjid Ampel itu bukan pesantrennya Sunan Ampel dan bukan masjid bangunannya Sunan Ampel. Sama lihat di masa Sunan Ampel nggak ada martabak seperti itu. Itu zaman Belanda setelah Sunan Ampel. Jadi seluruh umat Islam kalau Jumatan jadi satu, sehingga misi-misi pergerakan itu sama, persatuan dan kesatuan gitu. Nah sekarang kan tidak ada yang memfatwakan seperti itu. Di Jagir itu Departemen Tenaga Kerja dengan Departemen Pendidikan, masjidnya berduduk bergandengan. Saya pernah sholat itu temboknya bergandengan. Di daerah Pasar Kumbang. Saya sholat, loh, mari adzan mana? Saya tanya, lu ada adzan lagi? Sebelahnya Pak Ustaz. Kok bisa? Padahal Islam ini seperti air. Kalau bersatu maka akan kuat. Kalau tidak bersatu, apa gunanya air kalau dalam satu ember? Kalau disiramkan paling basah. Tapi kalau bersatu dalam satu bendungan, rumah amblas dan menghasilkan tenaga, itu air. Umat Islam kalau bersatu luar biasa. Makanya saya paling menentang dengan namanya Islam Nusantara. Kalau ada mengatakan itu kan idofah, Islam yang ada di Nusantara. Jangan ngomong Islam Nusantara, Muslim Nusantara, baru saya mau. Karena air itu bisa suci dan mensucikan apabila mutlak. Tapi kalau ada qayyid, apalagi qayyid lazimah, mungkin suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti ini, air jahe suci tidak? Suci, tapi bisa untuk wudhu? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada jahenya. Kalau air begitu saja bisa untuk wudhu, meskipun satu gelas ini. Tapi kalau sudah air jahe, tidak bisa. Kalau sudah Islam Nusantara, lain sudah. Apalagi dia mengatakan Islam Nusantara adalah Islam yang sejati, bukan sama dengan Islam Arab, Islam abal. Wah, naudzubillah. Ini pernyataan apa ini? Mohon maaf, kita kebanyakan masyarakat kita lebih fanatik golongan daripada fanatik Islam. Lebih marah ketika golongannya diobok-obok daripada Islamnya yang diobok-obok. Dan kita doakan aja agar supaya benar-benar negara Indonesia ini memperhatikan umat Islam, bukan hanya sebatas mayoritas saja. Kita mayoritas tapi dipandang sebelah mata, belum tahu dia kekuatan umat Islam. Ini disunting nggak? Live. Ada yang tanya lagi? Saya Ustaz. Ya, silakan. Sedekah itu kan pahalanya kan besar Ustaz ya. Tapi kami punya utang Ustaz. Lebih baik mana Ustaz? Sedekah dulu apa bayar utang dulu Ustaz? Dua-duanya. Bayar utang itu wajib, sedekah itu sunnah. Nah, wajib dulu. Lebih baik mana wajib dengan sunnah? Wajib. Sebanyak apapun sunnah tidak bisa mengalahkan wajib. Sama sholat sunnah ribuan rakaat tapi tidak sholat wajib. Ada teman itu ketika Ramadan, ya kan? Dia kasih makan orang puasa. Dia bilang, saya pernah dengar ceramah, memberikan makan orang puasa itu sama dengan puasa. Oh iya, benar ya. Tapi sama puasa enggak? Padahal dalam kitab
Al-Kabair Ibnu Dhahabi meriwayatkan, ya, meninggalkan puasa 1 hari saja tanpa udzur tidak bisa diganti, tidak bisa ditutupi dosanya meskipun dengan puasa seumur hidupnya. Kalau tidak dapat ampunan Allah. Jadi ibaratnya sampean itu gajiannya 1 miliar, tapi utangnya 1 triliun. Mendingan gajiannya 1 juta tapi tidak punya utang. Begitu. Jadi wajib harus didahulukan. Tapi bukan berarti dengan kewajiban bayar utang itu kemudian kita tidak sedekah. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Ketika kita punya harta, hendaknya sedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Punya kekuatan, sedekah dengan kekuatannya. Begitu. Kalau sedekah hanya uang berarti sedekah hanya dimiliki orang yang punya uang. Enggak. Gitu. Lah, sekarang kalau zakat gimana? Punya hutang dalam perusahaan, yang didahulukan mana? Bayar hutangnya apa zakatnya? Zakatnya. Iya, kan sama-sama wajib. Zakatnya. Kan sekarang banyak orang usaha tapi juga punya hutang. Apakah dengan punya hutang kemudian dia ada zakat? Enggak, tetap zakat. Hutang ya hutang, zakat ya zakat. Selama lebih hutang. Apa? Selama lebih hutang zakatnya. Menabi andi otang pas terus. Menabi andi otang pas terus kali nambah. Tapi tidak ada. Bahkan dizakati, kan dizakati. Ngeten nggih. Hasinu amwalakum bizakat, ini hadis ini. Jagalah, lindungilah harta bendamu dengan zakat. Wadawu mardamu bisadaqah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau kita itu tidak zakat, pasti akan mengalami kebangkrutan. Itu pasti. Apalagi dengan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ini kalau kita lihat dalam tafsir ayatil ahkam, kebanyakan orang itu tidak mau sedekah karena takut uangnya berkurang. Dan kebanyakan orang itu melalui proses riba, karena dengan riba dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Dijawab, yamhaqullahu riba, justru kebalikannya. Kelihatannya aja harta benda hasil riba itu banyak, tapi pada akhirnya habis, tak tersisa sama sekali. Ya. Zakat sedekah kelihatannya aja 10.000 diambil 5.000 berkurang, tapi sebenarnya itu akan semakin bertambah. Wa yurbis shadaqah. Ini firman Allah dalam Al-Qur'an. Ada salah satu teman santri datang ke ayah saya masih ingat. Ketika itu saya pijeti ayah saya, ada orang datang, Pak Yai, saya ingin kaya, Pak Yai. Oh iya, kamu ingin kaya? Orang kaya dengan orang miskin itu nanti kalau sama-sama masuk surga selisih 500 tahun loh. Lebih dahuluan yang miskin daripada yang kaya. Ya tetap saya ingin kaya, Pak Yai. Kebanyakan orang diuji kaya itu tidak sukses daripada diuji miskin. Nah, apa Pak Yai, saya ingin kaya. Lah udah, kamu kerja apa? Kerja ini, bla 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 bla. Penghasilannya berapa kamu sehari? 25.000. Ini kalau kamu ingin kaya, benar ingin kaya, iya. Paruh edam. Maksudnya separuh sedekahkan, separuh untuk kebutuhanmu. Ya Pak Yai, siap. Datang lagi, penghasilannya sudah meningkat. Yang 25.000 per hari, 50.000. Berarti 25. 50-50. 100.000 50-50. Tapi begitu 1 juta. Datang ke ayah saya. Ini waktu itu yang ini tidak tahu saya. Ayah saya cerita. Lah iya, kamu tahu orang kemarin itu
Yang tahun-tahun kemarin yang datang minta kaya, iya, kenapa? Sekarang itu penghasilannya udah satu harinya 1 juta, tapi nggak mau bagi 500-an. Ya begitulah manusia. Ketika masih sedikit, 500.000, 1 juta, emang. Kalau 1 hari 10 juta, coba paruan 5 juta, emang. Mudah-mudahan kita semua ya diberi rezeki yang halal. Oke. Saya menyinggung dana BPJS, Pak. Ya. Nah, ini kan sing loro bayar. Nah, ini niatnya itu apa, Pak? Apa sodako atau apa? Karena sudah bukan rahasia lagi. Dana BPJS itu untuk bangun infrastruktur. Dan ada buktinya. Teman saya itu adiknya itu komplikasi jantung dan paru. Di rumah sakit haji itu ditolak, diusir, Pak. Suruh pulang, dipaksa pulang. Dan itu masih dibebani harus bayar cash obat. Terus pindah ke rumah sakit Al-Isyad. Sama, cuma 3 hari. Nah itu gimana? Padahal BPJS sudah punya kelas 1 lagi. Nah, ini yang terjadi di Republik ini. Jadi saya tidak promosi atau tidak mengalami, Pak, bahwa ternyata Raja Salman itu tidak salah memberikan gelar Amirul Kadzab. Ini terbukti, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini yang realita yang terjadi dengan masyarakat kita. Makanya kita bisa berdoa aja, karena sistemnya sudah bukan sebatas riba saja, penipuan dan riba. Kalau kita ikut BPJS terus kita membayar tiap bulan, apa bisa kita niati sodako? Kemarin itu ada teman saya nyalek habis 1,5 miliar, nggak jadi. Ketemu saya, Pak Yai, kemarin saya habis 1,5 miliar, tapi alhamdulillah saya niati bikin masjid, mudah-mudahan dapat pahala baru. Kalau kamu tidak nyala, nggak mungkin mengeluarkan 1,5 miliar. Justru kamu dosa itu untuk nyuap kan, dapilmu dosa itu. Tobat aja biar tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena sistem. Saya nggak ngomong BPJS, nanti takut disunting. Mestinya itu ya negara yang menjamin. Negara kita kaya kok, tapi banyak kebocoran. Banyak korupsi. Teman saya aja kemarin ketangkap. Teman kita kan sama-sama Islam. Masya Allah. Ya kita doakan aja lah untuk ke depan, mudah-mudahan Allah beri pemimpin kita yang lebih baik, pemimpin yang benar-benar adil dan aman. Itu harapan kita, sehingga negara kita ini benar-benar dijadikan baldatun thayyibatun. Karena perjuangan Indonesia ini untuk memerdekakan itu banyak syuhada, syahid. Jangan sampai mereka dikhianati. Kakek saya itu komandan di sebuah wilayah Surabaya. Dan dulu ketika saya masih kecil sering cerita masalah peperangan. Tapi ketika saya tanya, sampai dapat pensiun, dia bilang, saya tidak ingin dipensiun oleh manusia. Begitu beliau meninggal, istrinya kan juga waktu itu turut serta yang mendampingi, dapat pensiun. Tapi berwasiat, kamu nanti kalau dapat pensiun, saya tidak akan minta pensiun. Ini luar biasa orang-orang dulu itu keikhlasannya. Tapi kalau sekarang banyak orang-orang yang meneruskan, ya kan, berkhianat. Ya ini yang dikhawatirkan nanti adab yang diturunkan.
Makanya kita tetap berdoa, ya. Jangan kita biarkan, paling tidak berdoa memohon kepada Allah agar supaya paling tidak Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Itu kalau dapat hidayah, insya Allah Abu Jahal tidak dapat hidayah sampai akhir hayatnya memungsuhi Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya, begitu dapat hidayah dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini pedang ini dulu untuk memungsuhi kamu, tapi sekarang untuk membela kamu. Karena apa? Hidayah. Pernah nggak kita mendoakan pemimpin kita dapat hidayah? Nggak pernah. Pernah mendoakan presiden kita mudah-mudahan dapat hidayah? Pernah? Boleh jeleknya saja. Coba kita mohonkan hidayah. Ya, kalau Allah memberikan hidayah, meskipun dia jelek akan jadi baik. Meskipun dia koruptor, akan menyadari korupsinya dan akan dikembalikan kepada rakyat, memperbaiki perilakunya. Baca Fatihah aja salah, Pak. Gimana itu hidayah? Fatihah itu salah, Pak. Hidayah itu harus dijemput. Ya, harus dijemput, harus diasbabi, harus diasbabi. Makanya kita tidak boleh seperti ayat tadi yang dibaca tadi, tidak boleh meremehkan dan menghina orang. Bisa jadi orang yang kita hina ketika dapat hidayah kan begitu, lebih baik daripada kita. Nabi Musa alaihissalam, ada seorang yang di kampungnya ini sudah banyak orang yang membenci. Ketika mati orang ini tidak ada yang merawatnya, dibuang begitu saja di tempat sampah. Malaikat Jibril datang dan memerintahkan atas perintah Allah agar supaya jenazahnya dirawat karena dia kekasih Allah. Coba, banyak orang dikenal di dunia tapi tidak dikenal di langit, dan ada pula yang dikenal di langit tapi di dunia tidak dikenal. Makanya kita selalu husnudzon billah wa husnudzon bi makhluqatillah, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada ciptaan Allah. Karena dengan husnudzon maka kita akan selamat. Dalam hal fikih saja, husnudzon dan suudzon itu mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Ya, kita sholat zuhur, ada seorang pakai sorban, langsung kita jadikan imam, dia masbuk, ya kan? Kemudian dia lanjutkan rakaat berikutnya, kita jadikan imam karena kita husnudzon. Dia pakai sorban, pakai sarung, pakai peci putih, ini santri ini, Fatihahnya baik, husnudzon. Sah nggak sholatnya makmum? Sah. Tapi kalau sampai suudzon, ada orang pakai celana jin, kaosan, ya, kaos oblong, belakangnya ada tekenannya, tunggu. Terus sampai begini, imamnya kok celana jin, sampai sholat setelah dapat satu rakaat ternyata imamnya celana jin, sampai nggak mantep. Wah, itu orang kayak apa jadi imam? Suudzon, batal sholat sampean, kecuali mufaroqah. Ya kan? Ini dalam fikih juga suudzon husnudzon itu mempengaruhi hukum. Ketika orang pakai sarung sholat maghrib, begitu berdiri kita tahu bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kasih itu. Maka sholat kita batal kalau kita ikuti terus. Kita harus mufaroqah. Begitu. Karena orang yang fasih makmum terhadap orang yang bacaannya tidak fasih, tidak sah sholatnya. Yang heran kan kiai makmum dengan orang yang tidak fasih itu gimana itu? Ya, mudah-mudahan diberi hidayah. Doakan aja. Oke, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan berkah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kiai Mas Saiful
kita doakan semoga beliau selalu sehat, mudah-mudahan bisa lagi kembali mengisi kajian di masjid kita ini. Dari kami panitia mengucapkan terima kasih sekali untuk kehadirannya, dan semoga ke depan kalau kembali diadakan, kami mohon sekali lagi partisipasi dari para jamaah untuk hadir kembali dan mengajak juga kerabat-kerabat yang lain, keluarga dan adik-adik pemuda terutama ya. Ini ada Pak Sam sini, masa kalah sama Pak Sam nih ya, yang jauh-jauh dari mana Pak? Tambak Sari jauh ya Pak. Semoga sekali lagi kita bisa meramaikan majelis-majelis ilmu kita dan menjadikan Allah memudahkan jalan kita ke surga insyaallah. Jadi kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.